Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast Abal-Abal. Bersama saya Adnan Dayan dan bersama Ustadz kita semua, Ustadz Amrin Haki dan ada Khairatun Nisa. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sekarang cukup baik dengan keadaan saya yang sehat walafiat ini. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Langsung saja kita mulai podcast kita karena banyak yang penasaran dengan podcast Abal-Abal ini. Jadi podcast hari ini kita akan membahas tentang hubungan hadis dengan Al-Quran. Langsung saja kita kasih langsung ke narasumber kita, Ustadz Amrin Haki. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya sebuah kesempatan untuk menjelaskan secara singkat apa itu hubungan Al-Quran dan hadis. Sebelum saya di sini menjelaskan hubungan antara Al-Quran dan hadis, di sini saya ingin menjelaskan dulu Al-Quran dan hadis ini seperti apa. Jadi Al-Quran dan hadis ini merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala itu turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam ada dua macam, wahyu yang dibaca dan ada wahyu yang tidak dibaca. Wahyu yang dibaca ini adalah Al-Quran dan wahyu yang tidak dibaca adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hubungan keduanya ini, maksudnya itu Al-Quran dan hadis ini, keduanya ini wahyu tersebut tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi begitu. Jadi antara Al-Quran dan hadis ini memang tidak bisa dipisahkan karena kitab suci dua-dua ini sangat mempunyai hubungan yang sangat erat. Begitu. Jadi menurut Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran ini secara harfiah itu mempunyai makna bacaan yang sempurna. Itu menurut Muhammad Quraisy Shihab ya. Sedangkan secara bahasa Al-Quran ini diambil dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yang mempunyai arti yang dibaca. Jadi dalam konteks ini arti ini menganjurkan kepada seluruh umat Islam untuk membaca Al-Quran. Jadi begitu. Oke Ustaz, kalau boleh tahu Al-Quran itu diturunkan kepada siapa Ustaz? Jadi Al-Quran ini, kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu malaikat Jibril alaihissalam itu untuk umat Nabi Muhammad juga. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Makanya Al-Quran ini bertahan sampai sekarang, sampai zaman ini, meskipun Nabi Muhammad telah wafat sekian tahun yang lalu. Begitu. Oke Ustaz, kan kita sudah membahas apa itu Al-Quran. Jadi saya mau nanya apa itu hadis Ustaz? Jadi kawan-kawan, untuk pengertian hadis di sini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Khairatun Nisa. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat Nabi. Dan hadis ini merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi Ustaz, kenapa hadis itu bisa disebut sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran? Jadi begini ya, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ryan, kita ini perlu membahas tentang hubungan Al-Quran dan hadis terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan Al-Quran dan hadis. Jadi hubungan hadis dan Al-Quran ini sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam, sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua yang menguraikan, menegaskan, dan menerapkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kedua sumber hukum ini bisa diibaratkan sebagai dua sisi dari satu koin, meskipun berbeda tapi mempunyai satu tujuan, gitu. Jadi Ustaz, kenapa hadis itu dibutuhkan sedangkan kita sudah mempunyai Al-Quran? Dalam sumber hukum Islam ini? Iya. Jadi begini, kenapa hadis ini dibutuhkan setelah
Al-Quran dalam sumber hukum Islam ya. Karena dalam Al-Quran ini 75% itu menjelaskan tentang sebuah kisah-kisah. Dan 35% lah dan 35%-nya lah yang menjelaskan tentang hukum Islam. Maka adanya hadis untuk memperjelas isi dalam Al-Quran. Begitu. Contoh nih, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, di sana ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk sholat. Sedangkan dalam Al-Quran ini tidak dijelaskan tentang rokaatnya, bacaannya, begitu. Maka adanya hadis untuk memperjelas dari Al-Quran tersebut. Kalau bacanya apa, rokaatnya apa, begitu. Maka fungsi dari hadis dengan Al-Quran ini sangat penting. Maka dari awal dari tadi saya itu mengatakan bahwasannya Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. Hubungan antara kedua ini sangat erat. Begitu. Jadi dalam pemahaman ini yang telah saya jelaskan barusan tadi itu adalah termasuk dari bayan tafsir. Apa itu bayan tafsir? Bayan tafsir ini menjelaskan ayat yang sifatnya umum atau global. Yang saya contohkan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 itu kan yang menjelaskan tentang sebuah perintah sholat. Sedangkan dalam Al-Quran ini kan tidak dijelaskan bahwasanya bacaannya, rokaatnya, syarat-syaratnya itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka adalah hadis, dan hadis tersebut dinamakan bayan tafsir yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Gitu. Jadi bayan itu masa cuma ada bayan tafsir, Ustaz? Kalau masalah bayan di sini ini tidak cuma tafsir saja. Ketahuilah kawan-kawan bahwasanya selain bayan tafsir ini ada yang namanya bayan takkid. Begitu. Apa itu bayan takkid? Bayan takkid ini adalah menegaskan Al-Quran. Begitu. Kadang-kadang itu hadis itu hadir untuk memperkuat hukum atau ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti itu. Contohnya dalam Al-Quran itu dijelaskan untuk melarang praktik riba. Sedangkan hadis itu melarang dan menjelaskan bentuk-bentuk transaksi riba itu seperti apa. Begitu. Itulah yang dinamakan bayan takkid. Dan ada lagi yang dinamakan bayan takhsir. Begitu. Apa itu, Ustaz? Bayan takhsir ini adalah bayan yang membatasi hukum yang sifatnya umum. Begitu. Pengertian bayan takhsir ini ya. Kadang-kadang dalam ayat Al-Quran ini itu yang bersifat umum ya. Namun hadis memberikan penjelasan yang lebih detail dan lebih terperinci. Contohnya dalam Al-Quran ini kan dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga diizinkan untuk mengonsumsi hewan yang telah disembelih. Itu dalam Al-Quran ya. Dan namun dalam hadis itu melarang mengkonsumsi hewan yang bertaring dan yang yang bercakaran panjang begitu. Jadi bayan takhsir ini untuk menegaskan untuk membatasi hukum yang sifatnya umum begitu. Dan ada lagi itu yang namanya bayan tasri' kalau nggak salah. Bayan tasri'. Itu bayan tasri'. Itu bayan tasri', Ustaz. Ya. Apa itu bayan tasri', Ustaz? Bayan tasri' ini adalah suatu menetapkan hukum baru yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Maksudnya, Ustaz? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebagai contoh hukum rajam bagi seorang perempuan yang bukan seorang perempuan ya, bagi seorang pezina yang sudah menikah tidak tercantum dalam Al-Quran. Tetapi, ada tetapinya ya. Iya. Tetapi dijelaskanlah dalam hadis yang diakui keabsahannya. Begitu. Dalam berbagai fungsi berikut kita itu bisa memahami bahwasannya hadis ini tidak hanya untuk melengkapi isi Al-Quran begitu, tetapi juga untuk untuk berfungsi sebagai penjelas, interpreter dan juga penguat begitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, Ustaz, dari apa yang kita bahas tadi, kesimpulannya itu Ustaz apa? Kesimpulan dari Yang kita bahas yang bahas tadi.
Jadi berdasarkan analisis pertanyaan yang pertama dan juga kedua, dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran dan hadis ini sangat tidak bisa dipisahkan. Begitu. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran dan hadis ini merupakan dua sumber hukum Islam. Begitu. Nah, Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebagai panduan hidup untuk umat manusia. Begitu. Di dalamnya terkandung ibadah yang mengenai iman, etika dan juga hukum. Begitu. Serta berbagai petunjuk hidup dalam Al-Quran. Sedangkan hadis itu meliputi segala ucapan, tindakan, dan juga keputusan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai acuan bagi umat Islam untuk memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan dengan demikian, hadis itu berperan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran karena menyediakan penjelasan yang tidak dijabarkan secara mendetail dalam Al-Quran. Kedua, hubungan antara Al-Quran dan hadis secara sangat erat. Hadis berfungsi untuk menjelaskan, mempertegas, membatasi, dan melengkapi isi dari Al-Quran. Begitu. Jadi banyak ayat Al-Quran yang bersifat umum dan detail mengenai penerapannya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai contoh prosedur sholat, zakat, dan haji tidak diuraikan dengan jelas dalam Al-Quran, tetapi dijelaskanlah melalui sunnah Nabi. Oleh karena itu, untuk memahami Islam secara menyeluruh, keduanya perlu dipelajari secara bersama, secara keseluruhan. Quran memberikan fondasi ajaran, sementara hadis memberikan contoh bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam Al-Quran menjadi sumber wahyu. Sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas praktis yang menunjukkan cara menjalankan ajaran tersebut. Tanpa adanya hadis, isi Al-Quran sulit untuk dipraktikkan dengan benar. Di sisi lain, tanpa Al-Quran, hadis tidak memiliki dasar yang kokoh. Dasar hukum yang kokoh maksudnya. Oleh karena itu, keduanya berperan sebagai satu kesatuan yang sempurna dalam membimbing kehidupan umat Islam. Begitu. Sebelum kita tutup Ustaz, alangkah baiknya Ustaz kasih hikmah dulu dari apa yang kita bahas tadi. Hikmah dari apa yang kita bahas dari tadi ya. Kalau menurut saya, kita ini perlu mempelajari kedua hukum ini. Apa itu? Yakni Al-Quran dan hadis. Karena kenapa? Kalau kita ini hanya mempelajari di antara salah satunya, takutnya kita ini salah dalam mengartikan hukum Islam. Sedangkan kan hadis tanpa Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang sangat tidak kokoh. Hadis tanpa Al-Quran ini. Dan Al-Quran tanpa hadis ini itu ibaratkannya kurang detail gitu. Karena kan yang seperti saya jelaskan dari awal, Al-Quran ini kan 75%-nya ini menjelaskan tentang sebuah kisah. Begitu. Makanya kalau menurut saya ya, kita ini perlu sangat untuk mempelajari antara dua hukum Islam ini, dari Al-Quran dan hadis. Begitu. Terima kasih banyak Ustaz Iam dan Khairatul Nisa yang sudah menjelaskan yang sangat luar biasa tadi. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast abal-abal selanjutnya dan assalamualaikum.